Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan kita ada lagi pada renungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 12 pada ayatnya yang pertama. Firman-Nya berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita ibadah yang sejati. Sesungguhnya ibadah yang sejati itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang model apa? Dari firman ini kita akan tahu apa sebenarnya ibadah yang sejati itu yang seperti apa sebenarnya. Kalau kita baca dalam ayat 1 tadi pada bagian yang terakhir itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang adalah ibadahmu yang sejati? Dijelaskan dalam ayat 1 di atas. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Lalu mempersembahkan tubuh itu seperti apa? Kalau tangan kita bekerja untuk hal yang baik, kaki kita untuk digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi anggota-anggota tubuh kita seperti tangan, ya tangan ini kita pakai untuk bekerja, bukan untuk memukul orang. Ketika tangan ini kita pakai untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang baik, itulah ibadah yang sejati. Kalau mulut kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, mulut ini kita pakai untuk menasihati orang, memotivasi orang, maka kita sedang mempersembahkan tubuh kita, dan itulah ibadah yang sejati. Tapi kalau mulut ini kita menghina orang, mulut ini kita mencaci maki orang, mulut ini kita pakai untuk merendahkan orang, maka Anda sedang tidak melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Jadi ibadah yang sejati bukan soal ibadah di gereja, bukan soal ibadah unsur di rumah-rumah. Tapi ibadah yang sejati itu menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Jadi melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga tangan ini kita gunakan hal yang baik, kaki ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, mulut ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka kita sedang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, dan itu ibadah yang sebenarnya. Jadi seringkali kita melalaikan ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya. Jadi kalau demikian, mari Bapak Ibu, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita persembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Kalau kita menggunakan anggota tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, itulah ibadah yang sejati. Jadi, apalah artinya kita datang ibadah hari Minggu? Itu hal yang baik, dan itu harus. Tetapi kalau itu ibadah seperti itu tidak disertai oleh kehidupan kita yang benar, cara hidup kita yang baik, menyangkut anggota-anggota tubuh kita, maka bukan itu ibadah yang sejati. Jadi dengan kata lain bahwa
Kalau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang kudus, melakukan hal-hal yang benar, maka itulah ibadah yang sejati. Jadi boleh dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu kehidupan kita sehari-hari. Bukan dibatasi di gereja atau juga dalam ibadah-ibadah unsur, ibadah rayon, bukan itu. Tapi yang lebih sesungguhnya, lebih ibadah yang sejati itu adalah kalau anggota-anggota tubuh kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, kita pergunakan untuk hal-hal yang benar, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, maka itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan mesbah yang kita buat, kita membangun mesbah keluarga, mesbah pribadi, bukan itu sesungguhnya. Ibadah yang sejati itu pengalaman hidup kita, praktek hidup kita, gaya hidup kita sehari-hari yang melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar. Semua anggota kita dipersembahkan untuk melakukan hal-hal yang benar, dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran. Itulah ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati. Jadi ibadah hari Minggu, ibadah unsur, itu hal yang berikut sebenarnya. Yang ini yang harus kita utamakan, kita prioritaskan dalam hidup kita. Karena ini ibadah yang sesungguhnya atau ibadah yang sejati. Jadi jangan pakai anggota-anggota tubuh ini untuk berbuat hal-hal yang tidak benar. Mulut untuk memaki orang. Bagaimanapun kalau mulut kita memaki orang dan kita datang dalam ibadah pada hari Minggu, itu tidak baik, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena bukan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kalau kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sesungguhnya, itulah ibadah yang sejati, dan itu ibadah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita terus belajar menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai suatu ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu yang harus terus-menerus kita lakukan untuk anggota-anggota tubuh kita, maka sesungguhnya kita sedang melakukan ibadah yang sesungguhnya atau ibadah yang sejati. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami akan ibadah yang sejati. Sesungguhnya ibadah yang sejati adalah kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami mempersembahkan anggota-anggota tubuh kami untuk dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, dipakai untuk senjata-senjata kebaikan, dipakai untuk hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya, itulah ibadah yang sejati. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, untuk kami bisa hidup berdasarkan firman-Mu di hari ini. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.